Makanya aku bilang, untung kita tidak tewas pas saat itu. Gunung Salak. Gunung Salak merupakan komplek gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengelolaan kawasan hutannya semula berada di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Bogor, tetapi sejak 2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Banyak yang mengira asal nama Salak adalah dari tanaman salak. Akan tetapi sesungguhnya berasal dari kata bahasa Sanskerta salaka yang berarti perak. Gunung Salak merupakan gunung api strato tipe A. Puncak tertinggi Puncak Salak 1 menurut Hatsman 1938 adalah puncak berusia tertua. Puncak Salak 2 berketinggian 2180 mdpl dianggap yang tertua kedua. Selanjutnya muncul Puncak Sumbul dengan ketinggian 1926 mdpl. Gunung ini terletak di bagian tengah dari Sesar Citarik, di mana diduga aktivitas sesar ini mempengaruhi terbentuknya Gunung Salak. Terdapat sejumlah kawah aktif yang tidak berada di puncak. Kawah terbesar, Kawah Ratu, merupakan kawah termuda. Kawah Cikuluwu, Putri, dan Kawah Hiruk merupakan bagian dari sistem Kawah Ratu. Semenjak tahun 1600-an tercatat terjadi beberapa kali letusan, di antaranya rangkaian letusan antara 1668 sampai 1699, 1780, 1902, 1903, dan 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938 berupa erupsi freatik yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri. Menurut catatan PVMBG, erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 yang bersifat erupsi magmatik dan bersifat merusak. Secara morfologi, Gunung Salak memiliki banyak jurang, curam, dan dalam. Karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat, kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan pegunungan ini. Di hutan ini, pada beberapa lokasi, terutama di arah Cidahu Sukabumi, ditemukan pula jenis tumbuhan langka yang bernama Rafflesia, menyebar terbatas sampai Gunung Gede dan Gunung Pangrango di dekatnya. Pendakian. Gunung Salak meskipun tergolong sebagai gunung yang rendah, akan tetapi memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi
baik karena karakteristik vegetasi maupun medannya. Gunung Salak dapat didaki dari berbagai jalur. Puncak yang paling sering dikunjungi pendaki adalah Puncak 1 atau dikenal sebagai Puncak Manik, yang dapat didaki dari jalur Pasirengit, Kecamatan Pamijahan, melalui Kawah Ratu, dekat Gunung Bunder. Jalur lain adalah jalur belakang lewat Kecamatan Cidahu, Sukabumi di sebelah selatan. Gunung Salak populer sebagai ajang tempat pendidikan bagi klub-klub pencinta alam, terutama daerah punggungnya dikarenakan medan hutannya yang rapat dan juga jarang pendaki yang mengunjungi gunung ini. Gunung ini juga memiliki jalur yang cukup sulit bagi para pendaki pemula, dikarenakan jalur yang dilewati jarang ditemukan cadangan air kecuali di pos 1 melalui jalur pendakian Kawah Ratu. Namun di Puncak Salak 1 kadang dapat ditemukan kubangan air hujan selama musim hujan. Jalur pendakian lainnya adalah jalur Cimelati yang pintu masuknya berada di Desa Pasawahan, Cicurug. Jika melewati trek ini, kita akan bertemu sebuah villa besar sebelum mencapai pos atau shelter 1. Dan di sini juga terdapat beberapa air terjun. Di jalur ini banyak air yang cukup, dan tempat terakhir kita mengambil air sekitar 5 meter kurang lebih dari pos atau shelter 3, karena ada saluran air milik warga setempat yang disebut juga dengan pos atau shelter air. Setelah pos atau shelter ini kita tidak bisa menemukan air, maka bawalah cadangan air setelah kita melewati pos atau shelter ini. Jika Anda melewati ini, akan melewati 7 pos atau shelter yang mana akan tertanda diberi nama di setiap pos atau shelter, dan pos yang ke-7 adalah Puncak Salak 1. Jalur resmi menuju Puncak Salak 1 saat ini hanya ada 3 jalur yang boleh diakses. 1. Jalur Pasirengit Bogor, 2. Jalur Cidahu Sukabumi, dan 3. Jalur Citaman atau Cimelati Cicurug Sukabumi, tapi dalam proses peresmian. Itulah 3 jalur resmi untuk pendakian Gunung Salak. Gunung Salak dan kecelakaan penerbangan. Gunung Salak memiliki sejarah yang terkait dengan beberapa kecelakaan. Kejadian paling terkenal terjadi pada tahun 2012 ketika sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di kawasan tersebut dan menewaskan semua penumpang di dalamnya. Selain kejadian tersebut, pada tahun 2002 sebuah pesawat Garuda Indonesia juga jatuh di dekat Gunung Salak, menewaskan 21 orang di dalamnya. Selain itu, pada tahun 1992 sebuah pesawat Merpati Nusantara Airlines juga jatuh di dekat gunung ini, menewaskan 27 orang. Kondisi geografis dan cuaca yang tidak stabil di daerah tersebut serta kesalahan manusia dikatakan menjadi faktor utama dan beberapa kecelakaan penerbangan yang terjadi di dekat Gunung Salak. Namun demikian, Gunung Salak dan daerah sekitarnya tetap menjadi tempat yang menantang bagi penerbangan karena topografi yang terjadi dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, para profesional penerbangan selalu disarankan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat dan memperhatikan kondisi cuaca dan keamanan dalam melakukan operasi penerbangan di daerah tersebut. Itulah selintas tentang Gunung
Salah. Apa kabar Kang Wiro? Alhamdulillah kan. Baik. Oh iya kan. Akan kan sering melakukan pendakian. Apa ada cerita kan tentang pendakian Gunung Salak? Oh iya kan. Aku pernah mendaki Gunung Salak itu adalah 3 kali. Tapi ada pendakian yang salah satunya sampai saat ini membuat aku tuh deg-degan gitu. Deg-degan, terus gimana ya, perasaannya itu luas lah. Kalau kata bahasa Sunda mah luas kali itu anak. Orangnya kenapa kan? Ada sesuatu yang menakutkan gitu, atau mistis, atau hantu, atau gimana kan? Sebenarnya sih itu bukan kisah pendakian yang horor atau mistis atau yang seperti selalu ceritakan sama rekan kita salah itu menjadi kisah horor. Tapi ini mungkin murni lah, ini murni kebodohan kita, ketidaktahuan kita, keegoan kita dalam melakukan pendakian gitu ya Pak. Oke deh kan kalau gitu, cerita dong ke kita nih buat menjadi pengalaman buat rekan-rekan juga yang menonton nanti. Ya tapi kan sebelum cerita kita ngopi dulu ya. Oke. Oke deh Kang, kita semut dulu kopinya ya. Mau masuk aja. Cerita ini ketika aku mendaki Gunung Salak tahun 2003 kalau nggak salah. Tapi aku lupa tanggal dan bulannya. Waktu itu aku ya masih remaja lah. Aku berangkat berlima lewat Cidahu. Dikarenakan sampai Cidahu itu udah posisinya mau menjelang malam maghrib, jadi kita nggak langsung mendaki kan. Jadi kita camp dulu di sana, pasang tenda, ada di situ tempat camping ground lah, camping ground yang di tempat untuk itu masuk untuk pendakian Gunung Salak. Jadi akan pasang tenda gitu di Cidahu ya sebelumnya ya. Oh di situ ada tempat camping ground ya. Iya. Jadi baru paginya kita setelah sarapan ya, setelah sarapan kan pagi mulai mendaki itu perjalanan untuk menuju targetnya si Kawah Ratu gitu. Ya di perjalanan itu kita ya tidak terjadi apa-apa lah, enjoy saja, happy saja. Tapi singkat cerita nih, kita udah nyampe di Kawah Ratu.
Nah disinilah kebodohan kita. Karena di situ ada larangan, ada papan larangan, ada papan himbauan sekarang melakukan camp di Kawah Ratu. Tapi kita nggak tahu apa dibutakan atau emang tidak melihat gitu. Jadi kita tetap pas waktu itu nyampai langsung mendirikan tenda di Kawah Ratu, kawahnya itu. Kenapa emang kan? Ya, karena sewaktu-waktu gas beracun di Kawah Ratu itu akan keluar kan, dan bisa terhirup sama kita, pasti kita lewat lah kalau menghirup gas beracun yang di Kawah Ratu itu. Ya seperti berita-berita yang ini kan, kita lihat dulu beritanya. Jadi akan kan camp di sana. Ya, makanya aku bilang untung kita tidak tewas pas saat itu. Padahal pas waktu itu ketika kita mau mendirikan tenda di Kawah Ratu, itu alam sudah memperingati kita kan. Sekonyong-konyong tiba langsung hujan besar, petir menggelegar. Mungkin ketika itu teling kita tidak membaca bahwa itu tanda alam yang melarang kita untuk mendirikan tenda di situ. Tapi kita ya rekan tetap pasang tenda di situ. Dikarenakan memang hujan, kita langsung masuk ke dalam semua. Nah yang anehnya, hujan itu nggak lama kan, tiba-tiba cuk, ledak, cerah gitu. Setelah kita berselang beberapa waktu lah di dalam tenda, langsung cerah. Ya kita langsung keluar, nongkrong-nongkrong lah di depan tenda, sambil bincang-bincang, sambil kopi, makan, rokok. Tapi kalau kita dulu itu berpikir secara sehat, padahal ketika kita nyampe ke Kawah Ratu itu nggak sore-sore amat, kali sekitar jam 3-an lah. Kita sebetulnya masih banyak waktu mencari lokasi yang memang tidak separah di Kawah Ratu gitu.
atau mencari tempat yang memang aman lah dari gas beracun. Tapi kita nggak berpikir ke sana. Nah, padahal di situ memang si belerangnya itu tercium bau menyengat. Tapi kita ya yang namanya mungkin masih muda gitu, ego masih tinggi, ya itulah kebodohan kita. Kita tetap berikan sana. Pas saat itu kalau nggak salah memang tidak ada pendaki lain, jadi kita hanya berlima saja itu, karena kita aja yang satu di situ yang ngecamp itu. Jadi kita nggak ada ketemu dengan pendaki lain. Kalau nggak salah memang pas waktu itu bukan waktu libur lah. Jadi pas waktu kita ngecamp di Kawah Ratu itu, ya itu satu tent aja kita itu berlima. Ya mungkin ya kalau dulu memang masih remaja ya, pikirannya nggak terlalu jauh gitu, yang penting happy gitu lah. Sampailah tuh malam, nah, kita tidur, mungkin saking kelelahan kita tidur lelap, tidak terjadi apa-apa. Emang nggak tercium belerang kan? Tercium banget. Namanya juga kita ngecamp di kawah kok. Ya itulah kebodohannya. Kita ngapain coba? Padahal kita di dalam tenda itu berlima. Udah ada desak-desakan, berebut oksigen juga, bau belerang juga. Tapi ya malam itu kita lewati. Karena capek mungkin kita ya terlelap tidur lah. Paginya kita bangun, terjadilah kebodohan kita yang kedua. Kita malah mandi di aliran sungainya itu. Di Kawah Ratu Gunung Salak itu kan ada sungai yang mengalir membelah tanah kawah itu, jadi bertemu dengan aliran itu, aliran belerang ya. Jadi airnya itu hangat dari luapan kawah, belerang keluar bertemu dengan air dingin, jadi hangat gitu. Itu tengah-tengahnya itu, nah kita malah mandi di sana gitu. Bahkan yang bodohnya lagi luluran kita, pakai belerangnya itu luluran gitu di situ. Gila ya, gila. Coba bayangkan kalau ketika itu gas beracun keluar, mungkin kita semua udah tewas di sana, ya kan? Mungkin saat itu Tuhan masih menyayangi Akang dan teman-teman hingga memberikan umur panjang sama Akang. Ya, mungkin Gusti Allah masih memberikan kesempatan hidup sama kita dan masih sayang sama kita. Oh ya kan, sebelum mengakhiri pembicaraan ini, apa kira-kira pesan-pesan akan buat kita ini? Ya, jadi wawasan buat kita. Ya, aku hanya berpesan kepada rekan-rekan, para pendaki, sahabat-sahabat pendaki, ketika mendaki gunung itu taatilah semua peraturan atau himbauan yang ada di gunung tersebut. Berpikirlah secara akal sehat, berpikirlah secara akal sehat dan logika sebagai manusia.
berkontak dengan manusia. Jangan mengikuti ego, tapi mengikuti perasaan dan feeling. Mengikuti perasaan dan feeling kita, membaca tanda-tanda alam, dan bila kita peka terhadap alam, alam pun akan peka juga terhadap kita. Maka sangat sayangnya alam itu seperti menyayangi diri kita sendiri. Dan kata penutup, bila alam tercemar, manusia terkapar. As we shout from the top, we're gonna